Episode 26. Resmi dibatalkan. Yo, like video ini. Amelia dan Smith berjalan dengan tangan yang saling bertaut mesra. Sesekali mereka saling menatap dan tersenyum. Naik motor aja yuk biar lebih romantis, celetuk Amelia. Dingin Mel, jangan macem-macem, ucap Smith. Amelia menunduk, dia juga harus sadar kalau Smith adalah pria yang tak dapat dibantah keputusannya. Jangan sedih, ayo naik motor. Smith menarik Amelia ke parkiran motor. Dia punya beberapa motor matic yang biasa dipakai pegawainya di kantor. Kali ini dia sendiri yang akan memakainya bersama gadis pujaannya. Smith memakaikan helm di kepala gadisnya. Amelia naik pelan-pelan dan motor itu melaju ke arah jalan raya. Amelia melingkarkan tangannya di pinggang Smith, memeluk pria itu dengan erat. Mau makan sate di mana, Yang? Tanya Smith. Hah? Teriak Amelia dari belakang, sudah berisik suara angin, ditambah pakai helm membuat suara Smith tak terdengar. Mau makan di mana? Balas Smith berteriak juga. Gak kedengeran, apa tuan? Smith menghentikan laju motornya, dan melirik ke belakang. Mau makan di mana sayang? Tanya Smith lagi. Oh, di mana aja terserah tuan. His, udah teriak-teriak pas jawab cuma terserah. Ketus Smith. Tangannya terulur merapikan rambut Amelia yang hampir menutupi wajah cantiknya. Ini yang buat saya gak mau bawa kamu naik motor, lihat rambut indahmu berantakan, mana pasti bau debu. Gerutu Smith. Dia mengelus rambut hitam itu dengan posesif. Kan bisa dicuci tuan, ayolah. Saya sudah lapar ini. Bujuk Amelia, tapi tanpa disangka pria itu malah memasukkan seluruh rambut panjangnya ke dalam jaket yang dipakai. Ih geli tuan, kenapa dimasukin? Biar gak berantakan, jawab Smith santai, tanpa menghiraukan ekspresi kesal gadisnya. Dah. Jangan marah-marah nanti ku hajar lagi, mau? Enggak, jawab Amelia singkat, matanya mendelik sebal. Tapi tetap memeluk pinggang pria itu, meski dia kesal setengah mati. Apalagi rasa geli yang menggelitik punggungnya. Motor itu melaju dengan kecepatan sedang menembus dinginnya angin malam. Mau itu, tunjuk Amelia pada sekantong aromanis yang menggembung seperti guling. Nanti pulangnya mampir ke sini ya, makan dulu. Amelia terpaksa mengangguk. Motor berhenti di sebuah warung yang menyediakan berbagai macam sate. Warung sederhana ini adalah warung langganan bibinya, selain murah rasanya juga enak. Masih kesel? Jangan ditekuk gitu mukanya sayang, cantiknya hilang nanti. Emangnya aku cantik gitu? Tanya Amelia. Kalau gak cantik, mana mungkin saya jatuh cinta padamu Amelia, gadis kecilku. Smith gemas, dia mencubiti kedua pipi gadis itu. Udah, ayo makan sampai kenyang. Gak usah diet-diet, makan yang banyak. Smith menarik tangan gadisnya memasuki warung sederhana itu. Saat memasuki warung itu, banyak pasang mata yang menatap iri pada pasangan itu, juga menatap penuh minat pada Amelia. Berani menatap gadisku 5 detik, ku congkel mata kalian. Sontak saja, semua mata yang tadinya menatap gadis cantiknya, kini menunduk dan memalingkan pandangan mereka, ya daripada kehilangan mata ya kan? Amelia dan Smith duduk di dekat jendela, mereka menunggu pesanan sate yang tak lama datang juga. Mereka makan dengan lahap, sate adalah makanan favorit Amelia. Setelah menyelesaikan makan malam yang cukup terlambat, akhirnya mereka memutuskan pulang karena sudah larut. Belum lagi, mereka harus bekerja esok hari. Mau itu, tunjuk Amelia lagi, saat motor melewati area pasar malam. Kamu turun sendiri, aku nunggu di sini. Ini uangnya, jangan banyak-banyak belinya. Smith menyodorkan uang biru pada Amelia. Amelia mengangguk girang dan pergi membeli aromanis. Bang, aromanisnya 2 ya. Ini Neng, 20.000, Amelia memberi uang itu pada pedagangnya. Tangan mungilnya dengan cepat membuka bungkus aromanis pertamanya,
memakannya dengan senyum yang selalu tersungging di kedua sudut bibir mungilnya. Setelah mendapat kembalian, Amelia berjalan mendekati motor Smith. Terlihat pria itu menunggunya sambil memainkan ponsel mahalnya. "Tuan," panggil Amelia, pria itu menoleh dan tersenyum melihat kelakuan gadisnya. "Siniin yang satunya." Amelia memberikannya. Smith mengaitkan bungkusan angin itu di depan motornya. Amelia kembali menaiki motor itu dan motor itu pun kembali melaju pelan. Amelia sibuk memakan permen gula itu, hingga lupa memeluk prianya. "Tuan mau tidak?" tawar Amelia. Amelia menyuapi Smith dengan kapas gula itu dari belakang, meski sempat menolak suapan gula itu, tapi daripada membuat gadisnya kecewa dia memilih memakannya. Sepasang insan itu baru saja sampai di apartemen tepat jam 11 malam, masih tergolong sore untuk Amelia. Biasanya dia akan tidur pukul 1 dini hari jika pria itu menghajarnya. Cuci kaki, gosok gigi terus tidur. "Udah malam, besok aku sibuk mungkin pulang larut." Amelia menganggukkan kepalanya, menuruti perkataan pria itu. Amelia tidur bersandar di dada bidang Smith. Sedangkan pria itu dia masih belum bisa memejamkan matanya sedetik pun. Dia memikirkan bagaimana nasib percintaannya, besok juga dia harus mengantisipasi hal buruk yang mungkin akan terjadi. Ya, besok Smith memutuskan untuk menggelar press conference tentang pembatalan pertunangannya dengan Marissa. Kenapa dipercepat? Karena dia ingin segera meresmikan hubungannya dengan Amelia, gadis yang terjebak hubungan gelap dengannya. Tapi tanpa disangka, dia malah terikat dan tak bisa lepas dari pesona gadis cantik nan sederhana itu. Semoga saja, besok berjalan lancar. "Aku tak mau terus menyembunyikan dirimu sayang. Aku terlalu mencintaimu hingga tak mau kehilangan dirimu." Keesokan harinya, kantor ALX Company sudah dihadiri banyak sekali wartawan. Bahkan Roy sibuk sedari pagi buta, menghalau para wartawan yang nekat masuk ke dalam kantor. "Tolong jangan buat keributan, press conference diadakan di aula, jangan menerobos masuk ke sini." Smith datang dengan gaya angkuhnya, didampingi Apa dan Bibi Rose-nya. Mereka berjalan bersamaan ke aula tempat diadakannya press conference itu. "Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah datang menghadiri acara press conference yang saya adakan." Smith berdiri tegap, membuat para wartawan wanita berdecak kagum melihat secara dekat seorang Smith Alexander, pebisnis muda yang sukses. Seperti yang sudah diupdate di dalam berita tentang hubungan saya dengan model bernama Marissa Indria yang tak membaik, saya akan menjawabnya hari ini, di sini. Hubungan kami memang sudah lama renggang karena masalah yang tak dapat saya ungkapkan di sini secara langsung. Dengan ini, saya Smith Alexander menyatakan kalau pertunangan saya dan Marissa resmi dibatalkan. Apa ada yang mau bertanya? Kenapa dibatalkan Tuan Smith? Apa ada orang ketiga? Apa ada hal yang membuat Anda mundur dari pertunangan ini? Tanya salah satu wartawan dengan berani. "Ya, saya mencintai gadis lain." Jawaban tak terduga diberikan Smith. "Apa benar Anda menjalin hubungan dengan salah satu office girl di perusahaan Anda sendiri?" Tanya mereka lagi. "Kalau iya, memangnya kenapa?" Balik tanya Smith, membuat wartawan itu diam membeku. "Apa benar dia yang membuat hubungan Anda dengan Nona Marissa renggang?" "Dari awal hubungan saya dan Marissa sudah tak baik, jadi jikapun saat ini hubungan kami berantakan, jangan menyalahkan orang lain karena kesalahan sendiri. Saya rasa sudah cukup, terima kasih." Smith turun dan pergi melenggang diikuti beberapa bodyguard bertampang seram. Seseorang yang sedari tadi menyaksikan Smith bicara dengan tegas di atas mimbar, menatap sendu punggung pria itu yang menghilang di telan pintu. Sudah tak ada kesempatan lagi baginya untuk bersama pria pujaan seluruh negara ini. Dulu dia sangat membanggakan diri karena mampu meluluhkan hati sekeras batu Smith, tapi kini dia dibuang setelah pria itu mendapat gadis lain. Marissa mengepalkan tangannya kuat-kuat,
Amarahnya semakin menggebu, apalagi saat pria itu tak menyangkal kalau dia memang memiliki hubungan tersembunyi dengan seorang gadis OG di perusahaannya sendiri. Hal itu membuat praduganya tentang Amelia semakin kuat. Dia yakin kalau gadis itu adalah kekasih baru Smith. Jika aku tak bisa memiliki dirimu, maka wanita lain pun takkan bisa. Gumamnya, dia berbalik dan pergi dari keramaian. Amelia sibuk membersihkan kekacauan yang dibuat oleh awak media tadi. Mereka meninggalkan banyak sekali sampah. Hingga membuat beberapa pekerja kebersihan harus ekstra membersihkannya. Amelia nampak akrab dengan beberapa petugas kebersihan laki-laki. Mereka terlihat mengobrol sambil menyapu. Amelia juga terlihat senang dengan obrolan itu. Sesekali dia tertawa bersama dengan rekan-rekannya. Hal itu tak luput dari penglihatan seorang Smith. Dia mengawasi gadisnya dari jendela ruangan khusus di lantai 2. Dia dengan jelas melihat gadisnya tertawa bersama orang lain. Entah kenapa rasanya dia tak suka melihat gadisnya tertawa, tapi bukan dengan dirinya. Smith beberapa kali berdecak sebal saat melihat interaksi gadisnya. Dia tiba-tiba saja ingin marah-marah tak jelas. Mungkin ini yang disebut cemburu. Roseanne yang sedari tadi ada di sana juga, memperhatikan perubahan ekspresi keponakan kesayangannya itu. Kenapa Smith? Apa ada yang membuat kesal? Tanya bibi Roseanne. Aku mencintainya, Bi. Aku melakukan semuanya demi gadis cantikku, tapi lihatlah dia malah asik tertawa bersama pria lain. Jawab Smith lesu. Gadismu yang mana? Tanya bibi Rose dengan dahi yang berkerut. Mendengar itu, Smith tentu saja gelagapan. Sejauh ini belum ada yang tahu siapa kekasih barunya, kecuali Roy asistennya. Sudah, lupakan, ucap Smith berpura-pura acuh. Keponakan bibi sudah dewasa ternyata, sudah tahu mana yang baik sama yang buruk. Dari dulu bibi aneh sama kamu Smith, kau wanita sundal kayak Marisa kamu pertahanin gitu. Bibi Rose memang sangat dekat dengan Smith, ketimbang dengan apanya, Smith lebih dekat pada bibinya. Menurutnya, sosok ibu lebih bisa diajak mengobrol santai, dia bisa berkeluh kesah pada bibinya, tapi tidak pada apanya. Karena apanya hanya pekerjaan dan pekerjaan yang menjadi bahasannya dan itu membuat Smith muak. Entahlah, aku juga bingung, Bi. Kenapa dulu aku bisa tergila-gila dengan wanita itu? Tapi sekarang aku sudah bangun dari mimpiku dan mencoba mencari wanita baik-baik. Iya pengennya wanita baik-baik, udah dapet yang baik jangan dibikin rusak. Ketus bibi Rose, dia tahu kalau Smith tak lagi perjaka ting-ting. Mendengar ucapan bibinya, Smith hanya cengengesan. Benar yang dikatakan bibinya, secara langsung dia sudah merusak gadis baik-baik. Seketika rasa bersalah menyeruak, menghantam dadanya. Melamun dah, pasti itu sudah terjadi ya kan? Jadi tunggu apa lagi? Segera bawa dia ke rumah, kenalkan sama apamu. Jangan menunggu lama-lama, keburu gadisnya bosan terus dia pergi. Jangan sampai kamu nyesel, apalagi kalau gadis itu sampai hamil. Lagi-lagi ucapan bibinya bagai pukulan keras yang tepat mengenai sasaran. Benar yang dikatakan bibi Rose, dia harus segera membawa Amelia menemui apanya. Apapun caranya, dia harus bisa menikahi gadis cantiknya. Kau tahu Smith, saat bibi menikah apamu tak memberi restu sedikit pun pada mendiang pamanmu, karena kamu tahu sendiri. Paman hanya karyawan biasa, juga dari keluarga sederhana, jauh dari kata mampu. Tapi itulah cinta. Tak tahu pada siapa akan berlabuh, kapan cinta itu datang, dan di mana cinta itu bertemu. Semua menjadi misteri, termasuk apa yang bibimu ini alami. Bibi menikah dengan pamanmu, setelah melewati perjuangan panjang dan berbagai ujian yang sulit. Hingga kami bersatu, tapi ternyata tak berlangsung lama, karena Tuhan lebih menyayanginya. Di saat terakhir pun dia melindungi bibi. Dia melemparkan bibi keluar beberapa detik sebelum mobil itu terjun ke jurang. Setelah kejadian itu, Joseon meminta maaf pada bibi karena sudah melarang bibi menikahi pria yang bibi cintai.
dan saat itu dia juga memberikan restunya, Smith. Tapi itu sudah sangat terlambat, suami Bibi sudah meninggal juga dengan anak Bibi yang masih kecil. Kamu tahu sakitnya kehilangan kan? Kita bisa saja berduka, tapi hidup terus berjalan. Jika kamu bertanya alasan kenapa Bibi sempat membenci ayahmu, ini jawabannya. Jadi, perjuangkanlah cintamu, Smith. Berpisah dari orang yang paling kita cinta itu rasanya sakit, apalagi harus terpisah alam. Roseanne beberapa kali menyeka ujung matanya yang mengeluarkan buliran bening. Kamu tahu puncak rasa sakit dari rindu? Rindu pada orang yang sudah mati, Bibi mengalaminya sendiri. Kamu tak perlu menanyakan bagaimana rasanya, kamu pasti tahu karena kamu juga merasakannya. Ini alasan kenapa sampai sekarang Bibi memilih sendiri. Bagi Bibi menikah cukup 1 kali seumur hidup, cinta Bibi dibawa mati oleh pamanmu. Apa semua ini juga alasan kenapa Bibi tetap mempertahankan warisan mendiang paman? Tanya Smith, sedari tadi dia diam mendengarkan perjalanan cinta bibinya. Ross mengangguk pelan, baginya hanya itu yang tersisa dari mendiang suaminya. Satu buah rumah sederhana yang memiliki banyak sekali kenangan, juga mobil bekas kecelakaan maut beberapa belas tahun silam yang dia museumkan. Smith akan memberikan mereka uang, agar tak mengganggu Bibi lagi. Bibi takkan pernah menyerahkan rumah itu, Smith. Rumah itu menjadi saksi bisu bagaimana bahagianya kehidupan rumah tangga kami berdua, meski semua tak berjalan lama. Ross kembali mengusap butiran bening yang lolos dari matanya. Apa Bibi benar-benar tak membuka hati lagi untuk pria manapun? Ross menggeleng. Bibi sudah nyaman sendiri dan Bibi rasa, pamanmu tetap hidup. Jadi bagaimana bisa Bibi mengkhianati suami Bibi sendiri? Itu suatu hal yang mustahil untuk Bibi lakukan. Jawab Roseanne. Smith tergugah mendengar jawaban bibinya. Benar-benar kisah cinta sehidup semati yang memilukan, berakhir tragis. Jangan cengeng, Smith. Yang harus kamu lakukan sekarang hanya berjuang. Bibi selalu mendukung setiap keputusanmu. Kamu laki-laki harus tegas dalam mengambil keputusan. Baik, Bi. Secepatnya aku akan membawa gadis yang mampu membuat aku jatuh cinta setiap harinya. Jangan terlalu lama, perempuan butuh kepastian bukan hanya omongan saja. Peringat Roseanne. Bibi yang terbaik, terima kasih, Bi. Smith memeluk wanita baya itu dengan erat. Dia lega karena bibinya begitu memahaminya. Hal itu juga tak luput dari tatapan tajam Joseon, pria tua yang selama ini selalu mengutamakan keegoisannya tampak menitikan air matanya. Dia sangat menyesal. Dulu dia mengabaikan pria yang datang secara baik-baik untuk meminang adiknya, hanya karena pria itu orang miskin. Hingga dia merasakan penyesalan yang teramat besar pada mendiang adik iparnya, selama hidup dia tak pernah memperlakukan pria itu dengan baik.